Bab 12. Apa artinya menjadi seorang Kristen? Menjadi seorang Kristen berarti Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa Anda. Kini tidak ada lagi kutukan atau penghakiman bagi Anda. Oleh karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab hukum Roh yang memberi kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8, 1-2. Jika Anda pergi keluar dan mulai berjalan ke timur atau barat, Anda akan selalu berjalan ke arah yang sama. Timur tidak pernah bersentuhan dengan barat, keduanya terpisah tak terhingga. Begitulah cara Tuhan menjelaskan bagaimana Dia menghapus dosa Anda. Mereka sekarang terpisah jauh dari Anda. Pelanggaran berarti dosa. Sejauh timur dari barat, demikianlah disingkirkannya pelanggaran-pelanggaran kita dari kita. Mazmur 103:12. Ketika setan menuduh Anda di hadapan Tuhan dan membagikan semua rahasia kotor dosa Anda, Tuhan akan mengabaikannya atau mengusirnya. Itu karena Yesus menggantikan Anda. Dan Tuhan melihat Yesus dan bukan Anda ketika setan menuduh Anda. Anak-anakku yang terkasih, aku menulis ini kepadamu agar kamu tidak berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai pembela yang membela kasus kita di hadapan Bapa. Dialah Yesus Kristus yang benar-benar benar. 1 Yohanes 2, 1 terjemahan hidup baru. Ketika Anda menerima Yesus ke dalam hati Anda pada dasarnya disalibkan bersama Dia. Diri Anda yang berdosa sebelumnya sudah mati. Anda memiliki kehidupan baru sekarang. Aku telah disalibkan bersama Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, aku hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2:20. Oleh karena itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap pada firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Anda akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan Anda." Mereka menjawabnya, "Kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah menjadi budak siapapun. Bagaimana Anda mengatakan, Anda akan dibebaskan?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak tinggal di rumah selamanya, seorang putra tetap selamanya. Oleh karena itu, jika Anak memerdekakan Anda memang benar-benar merdeka." Yohanes 8, 31-36. Mengetahui hal ini, bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia, agar tubuh dosa kita dilenyapkan, sehingga kita tidak lagi terikat pada dosa. Sebab barang siapa telah meninggal, ia telah terbebas dari dosa. Roma 6, 6-7. Memiliki jiwa yang diselamatkan bukan berarti Anda akan selamat dari kesulitan hidup di bumi. Hidup ini sulit bagi semua orang. Tuhan menggunakan kesulitan untuk membantu kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Jika pengangkatan terjadi dan Anda adalah salah satu yang tertinggal, jangan berharap untuk dilindungi secara ilahi dari semua murka Tuhan. Namun, ketahuilah bahwa semua yang Dia izinkan terjadi pada Anda pada akhirnya adalah untuk kebaikan. Anggaplah suatu kebahagiaan saudara-saudaraku ketika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena mengetahui bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan bekerja dengan sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan apapun. Yakobus 1, 2-4. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Roma 8, 28. Sebagai seorang Kristen, ada kesulitan baru yang akan Anda hadapi. Setan semakin membenci Anda sekarang karena Anda percaya. Dia tidak ingin Anda melakukan apapun yang akan memuliakan Tuhan. Seperti menceritakan kepada orang lain tentang imanmu dan berpaling dari dosamu. Dia akan mencoba menggoyahkan iman Anda dan membuat Anda menyesal telah menaruh iman Anda kepada Yesus. Kata kuncinya adalah mencoba. Ingatlah bahwa jika Anda benar-benar beriman, maka tidak ada kuasa neraka yang dapat menjauhkan Anda dari Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Di dunia kamu mengalami masalah. Tetapi bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16, 31-33.
Anda memerlukan iman yang kuat untuk menjaga diri Anda dari serangannya. Namun tenangkan diri Anda karena mengetahui bahwa Anda tidak sendirian dalam perang ini. Iblis adalah setan. Sadar dan kendalikan diri. Berhati-hatilah. Musuhmu, iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Hadapilah dia dengan teguh dalam imanmu. Ketahuilah bahwa saudara-saudaramu yang ada di dunia juga sedang mengalami penderitaan yang sama. Pertama Petrus 5, 8-9. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati, dan dikuburkan. Dia turun menuju kematian. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia naik ke surga. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja universal yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Berikut adalah beberapa ayat kitab suci yang menjelaskan masing-masing keyakinan inti tersebut. Tuhan adalah Bapa Maha Kuasa yang artinya Maha Kuasa. Dia juga ayah kita di surga. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa." Kejadian 17, 1. Ayah bagi anak yatim dan pembela para janda adalah Allah di tempat kediamannya yang kudus. Mazmur 68, 5. Kemudian Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Jangan menyebut siapapun di bumi sebagai ayahmu, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga." Matius 23, 1, 9. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:1. Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah, sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Mereka akan berperang melawan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dialah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja, dan mereka yang bersama-sama dengan dia disebut terpilih dan setia. Wahyu 17:14. Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari perawan Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti ini. Setelah Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup bersama, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Yusuf, suaminya, seorang yang saleh dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal-hal ini, lihatlah, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius 1:18-21. Yesus Kristus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia adalah gubernur Romawi yang menjatuhkan hukuman penyaliban terhadap Yesus. Ketika pagi tiba, semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu bersekongkol melawan Yesus untuk membunuh dia. Mereka mengikatnya, membawanya pergi, dan menyerahkannya kepada Pontius Pilatus, gubernur. Sekarang Yesus berdiri di hadapan gubernur. Dan gubernur bertanya kepadanya, katanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus berkata kepadanya, "Begitulah katamu." Pilatus berkata kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat terhadap Yesus, yang disebut Kristus?" Mereka semua berkata kepadanya, "Biarkan dia disalibkan." Namun gubernur berkata, "Mengapa? Kejahatan apa yang telah dia lakukan?" Tetapi mereka berteriak dengan sangat keras. Katanya, "Biarlah dia disalibkan." Kemudian dia melepaskan Barabas kepada mereka, tetapi Yesus dicambuknya dan diserahkan untuk disalib. Matius 27, 1-2, 11, 22-23, 26. Yesus Kristus disalibkan. Kemudian prajurit-prajurit gubernur membawa Yesus ke dalam praetorium dan mengumpulkan seluruh garnisun untuk melawan dia. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah padanya. Mereka mengepang sebuah mahkota duri dan menaruhnya di kepalanya dan sebatang buluh di tangan kanannya. Dan mereka berlutut di hadapannya dan mengejeknya sambil berkata, "Salam, Raja orang Yahudi."
Mereka meludahi dia, lalu mengambil buluh dan memukul kepalanya. Ketika mereka mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubahnya, mengenakan pakaiannya, dan membawa dia pergi untuk menyalib dia. Setelah mereka menyalib dia, mereka membagi pakaiannya di antara mereka dan membuang undi. Matius 27, 27-31, 35. Yesus Kristus mati. Kematiannya juga tidak biasa. Ketika dia meninggal, tabir bait suci terbelah dua, terjadi gempa bumi, kuburan orang mati terbuka, bahkan ada orang yang dibangkitkan. Mulai jam 6 gelap gulita meliputi seluruh negeri sampai jam ke-9. Kira-kira pada jam ke-9, Yesus berseru dengan suara nyaring sambil berkata, "Eli, Eli, lima sabachthani?" Artinya, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku?" Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menyerahkan rohnya. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bumi berguncang dan bebatuan terbelah. Kuburan dibuka, dan banyak jenazah orang-orang kudus yang telah tertidur dibangkitkan. Ketika perwira itu dan orang-orang yang bersama-sama mengawasi Yesus melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, mereka berkata, "Sungguh, dialah Anak Allah." Matius 27, 45-46, 50-52, 54. Setelah itu, Yesus, ketika melihat segala sesuatunya telah selesai dan agar kitab suci digenapi, berkata, "Aku haus." Sekarang sebuah bejana berisi cuka diletakkan di sana. So mereka menaruh spons yang penuh dengan cuka pada hisop dan menempelkannya pada mulutnya. Ketika Yesus menerima cuka itu, ia berkata, "Sudah selesai." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan semangatnya. Karena itu orang-orang Yahudi, karena hari itu adalah hari persiapan, agar mayat-mayat itu tidak tetap disalib pada hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah hari yang istimewa, meminta kepada Pilatus agar kaki mereka dipatahkan dan agar mereka dibawa pergi. Maka datanglah prajurit-prajurit itu dan mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang lain yang disalib bersama-sama dengan dia. Namun ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat bahwa dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Namun salah satu prajurit menusuk lambungnya dengan tombak, dan seketika itu juga keluar darah dan air. Yohanes 19, 28-34. Yesus Kristus dikuburkan di makam orang kaya, dan para penjaga Romawi ditempatkan untuk mengawasinya. Anda tahu, para pemimpin Yahudi takut seseorang akan mencuri tubuhnya dan mengklaim bahwa dia telah dibangkitkan. Ketika malam tiba, datanglah seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf, yang juga adalah murid Yesus. Orang ini menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Kemudian Pilatus memerintahkan agar jenazah itu diserahkan. Yusuf mengambil mayat itu dan membungkusnya dengan kain linen yang bersih dan membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang telah ia ukir di dalam batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur, lalu berangkat. Maka pergilah mereka bersama penjaga itu dan mengamankan kubur itu dengan menyegel batu itu. Matius 27, 57-60, 66. Yesus Kristus turun ke tempat orang mati. Dalam kitab suci, tempat ini berbeda dengan neraka, lautan api tempat orang-orang tak beriman pergi pada penghakiman terakhir mereka. Kita melihat Raja Daud membicarakan hal ini mengenai Yesus dalam kitab suci kedua di sini. Oleh karena itu dia berkata, ketika dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan dan memberikan hadiah kepada orang-orang. Sekarang ini, dia naik, apalagi selain dia yang pertama kali turun ke bagian bumi yang lebih rendah? Yang turun itulah yang juga naik jauh melampaui segala langit untuk memenuhi segala sesuatu. Efesus 4, 8-10. Hai orang Israel, dengarkanlah kata-kata ini. Yesus dari Nazaret, seorang yang diperkenan Allah bagimu melalui perbuatan-perbuatan besar, mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui dia di antara kamu. Seperti yang kamu sendiri ketahui, dia yang diserahkan oleh ketetapan hati dan pengetahuan Allah sebelumnya, telah kamu ambil tangan orang-orang durhaka, disalib dan dibunuh. Yang dibangkitkan Allah setelah membebaskannya dari derita maut, karena tidak mungkin ia tertahan olehnya. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku selalu melihat Tuhan di depan wajahku, karena dia ada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku gembira dan lidahku bersukacita. Terlebih lagi dagingku juga akan berdiam dalam pengharapan,
Karena kamu tidak akan meninggalkan jiwaku di Hades, kamu juga tidak akan membiarkan Yang Kudus melihat pembusukan. Saudara-saudara, boleh saya ceritakan dengan bebas kepada Anda mengenai Bapak leluhur Daud, bahwa dia meninggal dan dikuburkan, dan makamnya masih ada bersama kita sampai hari ini. Dia yang meramalkan hal ini berbicara tentang kebangkitan Kristus, bahwa jiwanya tidak tertinggal di Hades, dan dagingnya tidak mengalami pembusukan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan kita semua menjadi saksinya. Kisah 2, 23-27, 29, 31-32. Setelah hari Sabat, ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk melihat kubur itu. Lihatlah, terjadilah gempa bumi yang hebat, karena malaikat Tuhan turun dari langit lalu datang dan menggulingkan batu itu dari pintu lalu duduk di atasnya. Penampilannya seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Karena takut kepadanya, para penjaga gemetar dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu menjawab perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, karena aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia telah bangkit, seperti yang dia katakan. Mari, lihatlah tempat di mana Tuhan berbaring." Mereka segera berangkat dari kubur dengan rasa takut dan sukacita yang besar, lalu berlari membawa kabar kepada murid-muridnya. Ketika mereka pergi untuk memberitahu murid-muridnya, lihatlah, Yesus menemui mereka dan berkata, "Bersukacitalah." Mereka datang dan memegang kakinya dan menyembah Dia. Matius 28, 1-6, 8-9. Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15, 3-4. Yesus Kristus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Hal ini terjadi setelah Yesus dibangkitkan dan menghabiskan beberapa waktu bersama murid-muridnya. Yesus adalah Tuhan. Maka Tuhan, setelah Ia berbicara kepada mereka, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16, 19. Kristus yang telah mati, ya, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang turut menjadi perantara bagi kita. Roma 8, 34. Yesus Kristus akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Setelah masa pengangkatan dan kesengsaraan, Yesus akan kembali ke bumi untuk memerintah selama 1000 tahun. Siapapun yang masih hidup pada saat itu dan tidak percaya kepada Yesus akan dibuang ke lautan api. Hanya orang-orang beriman yang bisa masuk ke dalam kerajaannya. Ini disebut kedatangannya yang kedua, karena ini adalah kali kedua Dia hidup secara fisik di bumi. Tuhan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati pada saat kedatangannya dan kerajaannya. Kedua Timotius 4, 1. Percaya pada Roh Kudus. Anda mendapatkan kuasa Yesus ini setelah Anda menaruh iman Anda kepadanya. Yesuslah yang mengutus Roh Kudus. Dan sekarang aku akan mengirimkan Roh Kudus seperti yang Bapakku janjikan. Namun tetaplah tinggal di sini di kota ini sampai Roh Kudus datang dan memenuhi Anda dengan kuasa dari surga. Kemudian Yesus memimpin mereka ke Betania dan mengangkat tangannya ke surga. Ia memberkati mereka. Lukas 24, 49-50 terjemahan hidup baru. Kita yang sebelumnya menaruh pengharapan kepada Kristus seharusnya menjadi pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, setelah mendengar firman kebenaran, yaitu kabar baik keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, setelah percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1, 12-14. Memahami gereja universal yang kudus. Ini mengacu pada orang-orang percaya yang diangkat atau dibangkitkan pada saat pengangkatan. Itu adalah gereja Tuhan. Maka jagalah dirimu dan umat Tuhan. Beri makan dan gembalakan kawanan domba Allah, gerejanya, yang dibeli dengan darahnya sendiri, yang mana Roh Kudus telah menetapkan Anda sebagai penatua. Kisah 20-28 terjemahan hidup baru.
Kristus juga adalah kepala gereja, yaitu tubuhnya. Dialah yang awal, yang maha kuasa atas semua orang yang bangkit dari kematian. Jadi dia yang pertama dalam segala hal. Kolose 1:18 terjemahan hidup baru. Memahami persekutuan para kudus. Ini adalah tindakan mengingat untuk apa Yesus melakukan Anda. Roti melambangkan tubuh Yesus, dan minuman melambangkan darahnya. Sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam di mana ia dikhianati mengambil roti. Setelah dia mengucap syukur, dia memecahkannya dan berkata, "Ambil, makanlah. Inilah tubuhku yang dirusak untukmu. Lakukan ini untuk mengenangku." Demikian pula ia mengambil cawan itu setelah makan malam sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Lakukan ini sesering kamu minum, untuk mengenangku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." 1 Korintus 11:23-26. Percaya pada pengampunan dosa. Jika Anda beriman kepada Yesus, dosa Anda diampuni. Tuhan lambat marah dan dipenuhi dengan kasih yang tidak pernah gagal, mengampuni segala jenis dosa dan pemberontakan. Bilangan 14:18 terjemahan hidup baru. Tetapi jika kita berjalan di dalam terang, seperti Dia di dalam terang, kita mempunyai persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus Kristus, Putranya, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan benar, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:7-9. Pahami kebangkitan tubuh. Benar, suatu hari nanti Anda akan mendapatkan tubuh baru, tubuh yang abadi. Demikian pula kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan mudah rusak, itu diangkat menjadi abadi. 1 Korintus 15:42. Tapi izinkan saya mengungkapkan kepada Anda sebuah rahasia yang luar biasa. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubahkan. Itu akan terjadi dalam sekejap mata, ketika sangkakala terakhir dibunyikan. Sebab pada saat terompet dibunyikan, mereka yang sudah mati akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya. Dan kita yang hidup juga akan diubahkan. Sebab tubuh kita yang sekarat harus diubah menjadi tubuh yang tidak akan pernah mati. Tubuh fana Anda harus diubah menjadi tubuh abadi. 1 Korintus 15:51-53, terjemahan hidup baru. Percaya pada kehidupan abadi. Jika Anda beriman kepada Yesus, ini adalah jaminannya. Anda bisa yakin 100%. Anak adalah Yesus, domba adalah orang yang beriman, kambing adalah orang yang tidak percaya, dan iblis adalah setan. Tetapi apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus menyertai Dia, maka Ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Di hadapannya semua bangsa akan dikumpulkan, dan Dia akan memisahkan mereka satu sama lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya, dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian Raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Datanglah, diberkati Bapa-Ku, mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan." Kemudian Dia akan berkata juga kepada orang-orang di sebelah kiri, "Enyahlah dariku, kamu terkutuk ke dalam api abadi yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mereka ini akan masuk ke dalam siksa yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal." Matius 25:31-34, 41-46. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16.